Terus belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe. Di video kali ini, kita akan membahas tentang membantu sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Tentu kita sadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kita menjadi manusia yang modern. Yang dulunya tidak mengenal teknologi dalam pembelajaran, sekarang sudah menggunakan teknologi sepenuhnya. Terlebih lagi dalam masa pandemi ini, teknologi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu, sebagai peserta didik, kita harus mampu memahami bagaimana rasa tanggung jawab terhadap penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia di Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan dengan kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh, dinamit atau bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Itu tentunya mengakibatkan dapat merusak habitat dan lingkungan. Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial atau etika moral. Dari segi etika keilmuan artinya, di dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkap rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengkontrol segala gejala tersebut sesuai dengan hukum alam. Pada segi agama, etika dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua. Pertama, untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia pada hakikat adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu dan hukum-hukum Tuhan di alam raya. Hal ini banyak sekali terbukti. Yang pertama, ketika seorang peneliti meneliti mumi Firaun, lalu dia mengakui kebesaran Tuhan. Lalu ada seorang astronot yang telah sampai di luar angkasa lalu mengakui kebesaran Tuhan. Kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan iptek akan diciptakan berbagai perangkat yang dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas di kehidupannya di muka bumi ini, seperti membuat moda transportasi, lalu membuat alat telekomunikasi, dan membuat peralatan lainnya yang mampu membantu kegiatan manusia. Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Lalu bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek? Indonesia sebagai bangsa yang besar harus memiliki sikap yang tegas terhadap pengaruh kemajuan iptek ini.
ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif, agar kita mampu membedakan mana yang bisa kita ambil, mana yang bisa kita terapkan, dan mana yang bisa kita buang yang tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan sikap tersebut, kita bisa mengambil keuntungan dari berbagai macam hal yang ada dalam pengembangan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Agar terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan, dan juga semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan yang baik terlebih dahulu. Apa alat saringnya? Yaitu Pancasila. Bagaimana caranya kita dapat menyaring perkembangan teknologi ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan nanti ketika kita menerima nilai-nilai yang baru, nilai-nilai yang lama menjadi hilang. Sikap selektif di bidang politik yang dapat kita lakukan antara lain mengembangkan demokrasi dalam segala bidang, lalu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Selanjutnya, dapat mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Selanjutnya, kita dapat memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Lalu, kita juga dapat menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Dalam bidang ekonomi, sikap selektif yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Dalam bidang sosial budaya, sikap selektif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, membangun potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Itulah tadi sikap selektif yang bisa kita lakukan dalam hal tanggung jawab kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.